kembali lagi di Poros Halang bersama dengan gue Fuad dan partner baru gue di 2024, Tio Prastio Utomo, my bestie. Ya, akhirnya 2024 ganti host. Kan udah dari kapan tau mau diganti tapi Iya, akhirnya dia benalu ya. Dia benalu, dia tuh kayak Sancho. Dia tuh bagaikan Sancho di MU. Ya. Tapi kan lu benci tapi cinta, Bang. Gua enggak pernah. Gua bukan best friend-nya Patrick. Oh gitu. Bukan. Biasanya Ya. Patrick itu siapa sih? Pange Dia punya ya. sama Effendi. Dua. Gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa Bang Patrick nggak ada? Dia sakit. Penyakit kelamin ya? Iya, sipilis tapi di hidung. Dia kebanyakan kebanyakan kayak gitu, jadi di hidung sipilisnya dia. Patrick tuh sadar sih dia itu udah tua, Bang. Makanya udah tua gatelnya ngalah-ngalahin bocah umur 15 tahun. L-nya udah gede banget sekarang. Jadi ya Patrick, may you rest in. Istirahat aja, Pet. Ya, istirahat aja Pet ya. Udah tua. Udah tua tuh harusnya nggak usah aneh-aneh. Aneh-aneh, udah santai di rumah ya. Nikmatin hidup. Pakai boxer, nggak usah pakai kolor, main PS, nggak apa-apa, atau mancing atau apalah, cari kegiatan yang. Kan lu udah kaya ya, Pet. Jadi iya, jangan nyusahin orang. Ntar kalau lu blunder kita lagi yang nyebokin, capek di banget. Di Twitter diem bener nah, ada. Iya, di Twitter tuh biar Bang Fuad aja dimarahin orang. Lagian lu kerjaannya berantem mulu di Twitter, Bang. Berantem terus gangguin perempuan. Lu juga? Gua nggak pernah gangguin perempuan dong. Berantem aja tapi. Nggak ada gua berantem. Kalau Patrick itu kan. Nah kemarin lu sedekah ke orang. Itu lucu banget ya. Ya namanya juga orang yang kasih juga mau lah, Bang. Gue juga kalau jadi gitu gue mau, Bang. Mau dong. Transferin gue dong, Bang. Sebentar ya. OVO. Aman. Pakai ani-ani lu minta OVO. Ya, ini mah enggak dong. Tapi isi OVO-nya 2 juta. Ya, enggak lah. Elah. Jadi balik lagi buat Patrick, terima kasih untuk yang tidak ada yang lu korbankan selama 4 tahun ini untuk Poros Halang. Terima kasih. Udahlah, gak usah muncul-muncul lagi ya. Jangan. Gak usah, nikmati hari itu aja. Kalau masalah host, ya kualitas lu mah gak ada apa-apanya, Pe, dibandingin sama Tio, Pe. Bener deh, asli. Gak ada. Gua sama Tio bisa ngomongin sepak bola dunia, bisa ngomongin liga lokal, banyak banget ya. Bisa ngomongin orang nggak? Bisa banget, bisa ngomongin orang gitu ya. Kalau Patrick, sapi didandanin juga digodain sama dia. Gua nggak ngerti Bang Pet. Mungkin lu dulu pas kuliah oke kali ya, karena gue liat foto dia pas di London School kan. Angkatannya bukan gue tuh. Dia sahabatnya temen gue. Geng-gengan tuh cakep-cakep gitu. Ya, dia drivernya anak-anak LSPR zaman dulu. Iya makanya, tapi dia kalau nggak dianggap juga. Betul, tapi sayangnya ya. Dianggap juga dia. Oke lah Bang, ngomongin Patrick, ngomongin MU aja kita mah. Ya, kan tadi gue bilang Patrick ini layaknya Sancho bagi MU. Akhirnya pergi. Ya, MU ditipuin yang ketiga kali sama Dortmund. Kian Dortmund ini tidak. Kok 3? Berarti kan yang pertama siapa? Mkhitaryan. Enggak dong. Shinji Kagawa yang pertama. Iya dong. Shinji Kagawa kan sukses. Enggak terlalu lah. Karena pas musim muda bukan Ferguson aja itu. Oh iya, tetap aja kan musim kedua. Kalau Miki menurut gua B aja, iya. Tapi dia mencetak gol di kala krusial sih. Iya, enggak, maksud gua gini, tidak ada yang outstanding. Ya kalau boleh ya, rata-rata air lah. Ya Sancho outstanding di Dortmund pas pindah ke United. Jadi pembelian paling so far di United tuh kayaknya Madrid kan gitu. Oh iya. Tapi kalau Dortmund sih kurang menurut gua kurang gitu ya. Tapi Sancho menurut gua bukan salah asu ya, emang kelakuannya aja sebenarnya. Kok salah anjing? Ya. Beda dong Bang, bukan itu. Kalau menurut gua kalau Sancho ketika di United dia mungkin tidak bisa memaksimalkan kemampuannya kayak apa yang dia di Dortmund gitu. Kenapa? Itu pertanyaannya. Pertama gonta-ganti pelatih, ya kan? Enggak dong, 2 kali do. Ya 3 kali kalau hitung Rangnick. Ya, tapi maksud gua kan udah gitu dia punya masalah mental ya. Dia Gen Z. Ya, mental health ya. Kan? Oh, lu mesti nonton No Hard Feeling. Ya. Jennifer Lawrence telanjang mukulin orang. Jelau. Ya? Emang. Bisa gitu ya?
telanjang mukulin orang gitu. Ya namanya juga Hollywood, Bang. Absurd banget loh itu. Parah Di emang. pantai telanjang mukulin orang. Gue belum nonton, Bang. Ini lucu banget itu asli lu nonton deh. No hard feelings. No, Balik lagi artinya. deh yuk. Ya tapi maksud gue, kalau menurut gue Sancho seharusnya musim ini bisa take off ya, harusnya ya. Karena kan di awal musim dia dicoba berbagai macam role ya. Sayap udah pasti bisa. False 9 pernah. False 9 pernah. Tapi ternyata ya ada kelakuan dia yang sampai ya mungkin Ten Hag juga apaan sih nih orang gila deh. Cogil lu. Gitu. Oh cogil istilah sekarang. Oh jadi cogil itu cowok gila. Cegil itu cewek gila. Gua nggak pernah tahu sampai sekarang. Itu cogil Bang, ini fix cogil Bang. Berarti posisi terbaik Sancho di United adalah dipinjamkan kembali ke Dortmund. Iya dipinjamkan. Tapi maksud gue no buyback apa? Nggak ada. Kalau soal beli mungkin akhir musim dia balik. Nah balik apakah tetap dipakai atau gimana nggak ada yang tahu kan? Nggak. Kalau gini, kalau Inggris cuaca musim ini kayaknya butuh penghangat bangku cadangan. So dia akan tetap di MU. Oke. Gaji gede aja sampai akhir musim kayak Martial ya. Ya kayak Martial. Brengsek juga ini orang nggak mau pindah juga. Pokoknya ini semua gara-gara Maguire. Begitu Maguire mutusin tidak mau pindah, semua ngekor. Tapi kan Maguire kan menunjukkan kelasnya musim ini, Pak. Iya, tapi tetap aja paling enggak kan ini kapten gua nggak mau pindah nih walaupun coach diusir. Ya, sudah dibukakan pintu. Ya, Martial menolak. Ya, tapi kan dia menunjukkan kelasnya musim ini kan. Oke, benar. Walaupun ternyata kita mendapatkan duet terbaik abad pada ini ya, Johnny Evans dan Varane. Di mana itu harusnya terjadi 10 atau 12 tahun yang lalu ya. Oh iya pada saat si Ferguson mau beli Varane, Ancelotti masuk. Ya kan? Jancu. Set gitu. Itu ya bagus sama dengan Madrid dapat trofi banyak kan? Dapat trofi banyak gitu. Tapi balik lagi. Kalau Sancho kan kita nggak pernah tahu nih masalah kan kalau menurut lu salah satu faktornya karena gonta-ganti pelatih. Sama ini aja sih menurut gue emang nggak cocok aja. Kalau dulu dia ketika main di Dortmund dia punya Erling Haaland ya. Yang udah dia passing, dia pasti nyetak gol gitu. Betul. Siapapun yang memasang Erling Haaland pasti jaminan jadi gol. Jadi kecuali Erling Haalandnya emang dikepung kayak berapa waktu terakhir kan di City kan dia emang agak. Lu duetin Erling Haaland dengan Dendi Setiawan juga jadi. Ya, sama ini Fadil Sausu. Fadil Sausu Bang. Sama Edward Ifak Dalam. Enggak, itu lagi. Iputu Gede. Enggak. Siapa? Lerby. Oh, sama Jet Donala Ala gimana? Jet Donala. Ya maksud gue ya mungkin itu doang. Terus ya kita lihat kalau dia di Munchen pressure-nya nggak setinggi di MU kali ya. Kok Munchen? Dortmund? Dortmund, sorry. Karena Erik Dier baru pindah ke Munchen ya. Emang udah confirm? Udah. Emang confirm ya? Kalau udah nggak boleh pakai confirm lagi dong? Official ya? Official. Jadi maksud gue ketika dia pindah ke Munchen less pressure. Terus pindah ke Dortmund. Iya Dortmund. Terus dia kemarin kan pas di video dia bilang kayak dia feels like home gitu kan. Tapi anjing lo langsung minta maaf loh. Iya, dia berani minta maaf kita kalau pas medical telat. Iya, langsung I'm sorry guys. Emang tapi kan gengsi banget. I'm sorry guys. Itu aja udah telat, Bang. Tapi at least dia ngomong minta maaf. Di MU 6 bulan. Ya kata dia ngapain gue main tim kalah mulu. Gue mendingan nikmatin gaji, gue gak boleh makan, gue latihan kecil-kecil aja, gue digaji. Lifestyle bro. Bisa terbang ke Amerika, ketemu artis. Gak peduli dia, don't care. Yang penting gue digaji sama MU, goblok emang. Emang ngomongin MU goblok sih. Dipinjemin gaji lu patungan lagi. Iya makanya. Ya gak apa-apa kata MU, udahlah daripada lu jadi di sini jadi kayak benalu ya. Jadi mempengaruhi Rashford. Betul. Karena kan Rashford itu bagusnya cuma Desember ke atas. Makanya jadi bener nih, dibuang dulu nih Sancho nih. Udah ya? dibuang dulu Sancho supaya semoga Rashford meroket nih Desember ke atas. Bisa insyaallah. Ya kan? Karena kan musim lalu kan juga dia setelah pas Piala Dunia tuh. Betul. Musim ini dibuktikan. Kemarin asis. Walaupun kalah sebelumnya gol kan. Nyetak gol kan? Gitu, iya, lawan Forest bikin gol. Kemudian asis ke si siapa? Dalot yang kemarin lawan Wigan gitu ya. Jadi mulai nampak nih tanda-tandanya bahwa Rashford akan meroket menurut gua. Bisa, tapi ya maksud gua ya dengan tidak ada Sancho kan berarti lo ada satu pos yang hilang tuh. Karena kalau dipikir lagi ketika Garnacho cedera yang gantiin siapa? Anthony. Ya mungkin berpikir ada Amat ya. Amat lebih efektif dibandingkan Anthony kan. Amat berangkat. Afcon. Kagak, Bang. Enggak berangkat ya Amat. Kan cedera panjang gimana mau dipanggil? Dia cedera lagi. Enggak, maksudnya kan cedera panjang kan. Oh, oke. Karena tadi gua salah baca dong berarti karena yang gua berangkat sih dia? Enggak berangkat kan? Berarti yang Hannibal doang? Hannibal juga enggak berangkat karena kan jarang main. Oke. Hannibal kan kemungkinan bakal dipinjemin ke Everton. Kalau Everton Villa ya? Sevilla. Sevilla, mendingan Sevilla sih, karena relasi United dengan Sevilla terkait peminjaman cukup bagus kan. Martial kan pernah di sana 2 musim lalu. Tapi masalahnya kan Sevilla juga ngalahin kita terus tuh. Oh iya, nggak apa-apa, kasih aja. Semoga dengan dipinjemin pemain tahu diri dikit lah Sevilla. Ya, tapi Hannibal menurut gua salah satu prospek yang oke lah. Harusnya awal musim karena kalau lu ngelihat dari gua nggak tahu ya.
mungkin karena udah masalah scoutingnya juga busuk, terus juga maksudnya sekarang kalau lu lihat dari tim akademi, kalau ngelihat yang disiapin sama Ten Hag, kayaknya emang dia mau bikinnya tuh base-nya fondasi dari pemain muda sih. Ya, sama kayak Ajax kan. gitu. Ajax kan core-nya kan nih. gitu. Gitu. Minta lagi dong itu Garpunya. Gitu. Enak nih. Enak lah memang. Terus ya dia kan kayak gitu ya. Ketika lu di sana, kalau udah ngeliat sekarang kayak anjing lu bergantung pada bocah 19 tahun Kobe Maino, Bang. Iya. Tapi kan dia bilang if you're good enough then you're old enough. Willy Kambuala tuh dia udah mainin lagi, kemarin di back kiri lagi ditaruh sama dia. Ya sebenarnya kan kalau back itu kan kalau lu back tengah ya, kecuali kalau badan lu segede Harry Maguire lu nggak mungkin jadi back sayap kan. Iya. Tapi maksud gua dengan Kambuala itu. Maksud gua Ten Hag harus mikir mencari alternatif karena kan Licha nih belum tentu main kapan. Katanya walaupun katanya pas Piala FA lawan siapa tuh Licha kasih sama Mason udah bisa main kan. Apa Shotport apa-apalah itu nanti tanggal 27 Newport ya. Nah, itu dia maksud gua kan kalau gitu kan mesti nunggu ya, dan yang paling jadi udah kelihatan nih basicnya lo dari pemain muda. Core-nya udah dipikirin sama dia sebenarnya gitu. Bahkan ketika gua yang paling seneng ketika waktu itu yang dia mainin Dangor tuh kayak wah gila. Dangor dia udah kasih menit main. Maksud gua kayak kemarin Emil Forsson udah main juga. Maksud gua Emil Forsson lawan Wigan udah main. United kayak berpikir ulang untuk membeli pemain yang kayak asal yang ada available dipinjem dia. Maksud gua ketika lu nggak bisa dapat striker, katakanlah lo striker lo Rasmus Højlund ya, yang kemarin juga belum menemukan nilai ya. Dia mungkin pressure di IPL terlalu tinggi. Nah, ada si Hugh Gill juga kan. Ya, itu udah gede, masuk di bangku cadangan. Itu badannya gede loh, maksudnya. Model-model kayak ini, kayak Haaland. Nah, masih berani main ini kayak Harry Kane kan lu juga gitu. Ya, Harry Kane. Dia maksud gua kayak oke, tanpa Sancho masih lihat siapa nih, dan gue nggak yakin bulan Januari ini United bakal belanja sih. Kalaupun belanja katanya back sih yang mau dibeli ya. Oh berarti aman nggak berangkat ya? Aman nggak berangkat. Karena siapa? Tengah tuh udah numpuk banget loh. Ya kan yang udah keluar kan Van de Beek yang udah confirm keluar. Van de Beek dipinjemin. Maksudnya lo Kasim ntar sembuh. Kase, Amrabat. Amrabat dipanggil. Tapi maksud gue kan ketika ntar balik kan kan kalau misalnya Maino, Amrabat, McTom, semuanya itu ada semua, dan ada Eriksen. Ya lo Bencho ada Dangor juga, terus ada sih. Jadi maksud gue kayak tengah tuh udah penuh lah ya. Tengah tuh udah sesak. Yang bener urgent tuh ya sebenarnya sayap kanan sama striker sih, Bang. Iya, striker sama sayap kanan kalau. Gini, ketika gue tuh sangat menyayangkan ketika Cavani dilepas. Maksud gue kalau Cavani ada paling nggak jadi mentor. Nah, itu dia. Itu yang gue kepengen sebenarnya kalau Cavani mah. Agak disayangkan ya. Tapi maksud gue ya gimana ya? Ya lu tau lah gimana Glazers ngurusin ya gitu. Makan pisang goreng pakai sendok garpu berasa di Outback. Ya mantap ya. Gitu. Kalau Tio berasa di Outback, kalau Anthony biasanya cutback. Gak jelas. Jarang juga cutback. Gak pernah lagi juga ya. Gila ya, di shoot mulu ya. Nah kalau tadi kan Tio udah ngasih beberapa insight dia terhadap mau seperti apa United under Ten Hag ke depannya. Kalau dia diperpanjang. Betul. Itu sekarang kuncinya kan. Kunci dia untuk diperpanjang menurut gua adalah lu main bagus sampai minimal 4 besar musim ini. Itu kalau menurut gua. Menurut gua ketika United musim ini masuk Champions lagi, lu nggak dapat piala. Ya, nggak apa-apa. Gua kayak ya udah lu di awal nggak apa-apa, ya udah hancur-hancuran, betul. Mati dengan segala macam dramanya. Problema ya betul. Musim kedua dan lu bisa ngejalanin musim ketiga with a bang gitu. Dan lu tahu cara menggunakan Mason Mount dengan baik dan benar. Betul. Plus karena, ownership yo. Betul. Paling enggak kedatangan Ineos itu mempengaruhi. Walaupun berpikir kayak lo nggak bakal terlalu ini ya, tapi jor-joran atau maksudnya apa. Nggak bakal terlalu signifikan, cuma 25% doang. Tapi maksud gue, ya akhirnya ada angin segar baru lah. Maksudnya ada salah satu pemilik yang peduli sama klubnya gitu. Itu paling nggak dengan dia datang ke markas, ketemu terus sama Ten Hag segala macam gitu. Orang belakangnya ada David Gill juga kan. Iya, tapi kan belum official ya, maksudnya harusnya belum resmi kan. Minggu ini atau minggu depan udah boleh. Kan kemarin duduknya bareng tuh. Gue suka sih ngeliat David Gill itu. Maksud gue kayak ya lu enggak bisa dipungkiri ketika United sukses yang zaman Ferguson. Oh iya dong, ada David Gill, Peter Kinyon. Anaknya Oliver Gill enggak mau jadi pemain bola, gue jadi bisnismen. Jadi bisnismen lebih banyak duitnya. Bapak gue udah kaya. Iya, bapak gue udah kaya. Padahal si Ferguson suka sama Oliver Gill karena back bagus dia. Back, cuma kan apa ya, nggak bisa blossom bangkar. Karena waktu itu saingannya adalah Vidic, Ferdinand, terus di bawahnya ada Johnny Evans, ada Gerard Pique aja cabut. Kalau gue jadi dia sih gue pensiun aja lah. Buat apa gitu, gue jadi main bola. Bukan sebenarnya nggak mau pensiun, tapi begitu ngeliat seorang
Gerard Pique akhirnya memilih untuk keluar, men, Pique aja cabut nggak bisa compete ini sama mereka gitu ya. Udah, kan cabut. Itu kan gitu. Keputusan yang bagus buat Pique ya. Ya. Ketika dia di Barcelona ternyata dia dimainin. Bagus. Emang sebenarnya dia tuh bagus lah. Bagus Pique bagus. Gue suka banget pas dia di United, sayangannya emang. Ya itu dua sisi mata uang. Lu punya pemain-pemain yang sangat bagus untuk jangka waktu yang lama, adalah regenerasi lu pasti terhambat. Contohnya di sayap kiri, Giggs konsisten main 15 berapa belas tahun gitu ya. Lu pernah datangin Adnan Januzaj, Zoran Tosic, siapa lagi? Even terakhir Wilfried Zaha, di luar skandal dia dengan anaknya Moyes ya. Kalau Zaha tuh menurut gua emang dia apa saya dapetnya dia harusnya kalau misalkan dia saat itu masih ada Ferguson, seharusnya dia bisa berkembang karena paling nggak lebih banyak menit dia main. Iya, karena kalau Moyes tuh udah paling aneh, terus gitu Van Hal udah hancur Van Hal. Dan pada saat masa-masa akhir Ferguson kan juga Giggs sudah lebih banyak mainin di tengah. Dia banyak geser Rooney ke kiri. Dan mainnya juga nggak sesering itu kan. Iya, betul. Jadi balik lagi kan tadi Tio udah nyebut tuh core pemain muda segala macam bla 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 gitu ya. Gue sih sepakat sama lu gitu kan. Tapi gini yo, paling nggak untuk untuk lebih berani mementas pemain muda, lu butuh jenderal. Betul. Dulu itulah kenapa Cantona didatangkan. Karena Virgil lihat dia sosok yang bisa membimbing. Sekarang siapa menurut lu yang bisa kayak gitu? Bruno belum menurut gua. Bruno banyak komplain, tapi di luar dari itu emang ini dia... Garpu ya? Oke. Garpu bang. Oke. Kenapa sih bang? Ini pisau. Oh, iya. Gue lebih menang. Sulit. Enggak, tapi maksud gue ya di luar dari baikan komplain, terus perangan-perangan nggak penting yang berbuah gol kepada Man United seperti di Liga Champions lawan Galatasaray. Ya, satu yang lu ingat dibanding 243 peluang yang dia bikin. Lanjut. Banyak ngerti bang. Tapi maksud gue belum. Gue sih berharap harusnya Casemiro, tapi menurut gue bahasa Inggrisnya jelek ya. Kasih ya? Bahasa Inggrisnya jelek. Varane harusnya, karena Varane tenang dia. Tapi kan Varane mau cabut ini. Enggak bang, itu mah berita dari mana Varane cabut. Tapi kan dia harus mau potong gaji kayak dia jabu nggak sih lo? Enggak lah, dia pasti mau, karena sekarang gini, lo siapa sih mau gaji dia setinggi itu? Selain MU? Iya, udah pasti lo potong-potong gaji, lo main reguler, terus build up, karena Varane gak cabut, iya, gue tuh agak surprise. Orang mungkin nyela-nyela United ngambil Johnny Evans, tapi kalau lo ngeliat sendiri, bagus, gue kayak anjing ternyata dia masih ada ya, masih bisa ada ya. gitu loh. Orang tuh nggak sadar bahwa Evans tuh salah satu pemain belakang United ketika zaman Ferguson dengan passing akurasinya paling tinggi, betul. Dan dia cuma pilihan ketiga saat itu kan. Jadi maksud gue opsinya banyak banget malah, tapi kayak ya lu nggak ada pilihan lain, lu mau mainin siapa? Maguire cedera, Lindelof lagi bagus-bagusnya, Lindelof cedera, Lisandro Martinez cedera. Tiga pemain core lu cedera, lu cuma ada Varane, Evans, udah Kambuala. Udah, lu mau ngapain? Jadi lu pilihan lu itu, terus kiri lu udah kelihatan ketika berapa kali mainin Luke Shaw jadi inverted center back, ternyata nggak works juga kan? Tapi masih mending yo menurut gua yo. Tapi maksud gua cuma kiri lu jadinya kosong. Itu dia. Tapi sekarang udah dicoba Dalo kan. Dalo udah bisa, karena kan Dalo ketika dia lari overlap dia bisa cut back ke kanan. Tendangan kaki terkuat dia di kanan. Iya, jadi maksud gua itu jadi apa ya, kalau ngomongin lini pertahanan sih Varane sih menurut gua nggak tahu ya, orang-orang tuh masih suka percaya wah ini gosip A B C, padahal sumbernya kan nggak jelas. Kayak mendingan diem aja lah. Diem aja. Fabrizio Romano yang pernah salah gitu. Jadi kayak tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti pepatah di agama kita kan, berkatalah yang baik atau diam. Betul, kan diem aja. Makanya gua nggak pernah ngoceh kan. Nggak usah. Soal ngoceh enggak, habis main aja panjang banget tweet lu anjing. Oh iya, itu kan emang gitu. Konten, Bang. Oh ya, oke. Itu review. Sorry. Itu preview, review pertandingan. Oke. Kalau ngoceh kayak Patrick. Apa? Kalau ngoceh kayak Patrick. Betul. Lanjut. Gue nggak pernah ngoceh sesuatu yang tidak gue kuasai. Betul, politik yang mau, kadang-kadang ngomong ngoceh. Gue diem aja gue bang, daripada gue ninu-ninu. Oke. Jadi gini, boleh lagi nggak kita balik ke bola? Boleh nggak ya? Balik ke bola aja nih ya. Ini kan konten bola. Ini total football, bukan total politik ya. Beda ya. Oke. Nah, jadi balik lagi. Gimana berarti lu ngelihat United di sisa musim? Apabila tidak ada pembelanjaan? Gue malah seneng ngeliat bocah-bocah itu main sih. Berarti lebih sering aja dimainin udah gitu. Gue ingat ya pas Dangor masuk, gue kayak anjing nih pemain jagoan gue di FM nih. Ya, FM. Dangor. Ya maksud gue sebenarnya ketika lo pemain itu udah sembuh semua, harusnya udah full semua dong. Ya. Misalnya lo tanggal lo penuh banget lo, Kase, Mason Mount, pusing nggak itu Ten Hag? Lo mainin siapa jadinya? Kobe yang udah mencuri perhatian, kemudian ditambah kalau misalnya Kase sembuh dan Mount sembuh, gue nggak mau ngitung Amrabat. Jujur gue bilang, karena kalaupun nanti dia balik, dia pasti jadi opsi ketiga atau keempat. Ya, kasihan sih. Sekarang opsi lu antara Maino, Casemiro, Mount, Bruno,
Even Eriksen 5. Nah, jadi maksud gini, Which one? dengan segitu banyak dan udah gitu lo injury prone Eriksen tuh tinggi ya? Iya. Casemiro juga. Ya. Jadi pemain tuh nggak bisa main Reguler terus-terusan, week in week out. jadi maksud gue mau nggak mau lo harus punya banyak pemain dan lo tahu Bruno pun juga belum tentu bisa. Misalnya Bruno udah ke endurance-nya bagus. Kayak robot men, musim lalu paling banyak main, musim ini juga loh sampai saat ini. Gue bilang nih orang nggak ada capek kecuali Nggak ada pas capek. kartu merah lawan Iya. ini kan. 2 kali absen karena akumulasi kartu. Maksud Yang waktu lawan Liverpool. Ya Liverpool. Maksud gue kayak ya udahlah, maksudnya lu udah ada, lu bisa balik semua. Toh sebenarnya ketika ada Mason Mount pun sebenarnya dia bisa dicoba di sayap kiri kan atau sayap kanan. Kanan kalau Dia bisa kiri gua kanan prefer sebenarnya. kanan karena di Inggris berapa kali dimainin di situ. Karena dia udah macam-macam, terus AC ya mungkin dia bisa main di big game player, main satu tier, terus misalkan Kobe reguler. Kobe harusnya regular. Sebenarnya sih pas lawan Wigan walaupun emang lawan tim championship ya, tapi maksud gua dari pertandingan lawan Liverpool aja, terus dari pertandingan Betapa tenangnya dia. Aston Villa, maksudnya Ya. udah kelihatan lah nih bocah. Tenang banget. Plus ketika babak kedua masukin Eriksen itu. Gue suka banget. McTom waktu lawan Aston Villa yang kebobolan akhirnya. Forest yang akhirnya kebobolan kan. Maksud gue, Iya. kalau McTominay itu udah gue nggak ngerti apa yang diharapkan dari dia. Maksudnya ya dia mencetak gol di Skotlandia, salah satu top scorer di salah satu pencetak gol paling banyak ya di Skotlandia sama di MU. Tapi maksud gue Top scorer kualifikasi men. parah Joy. Tapi maksud gue ya lu harus tahu cara menggunakan dia yang baik dan benar gitu loh. Iya. Kemarin pas kita lawan Wigan tuh ada satu sentuhan dari Hoyland ke dia, ya tapi nggak gol, inget ya yang di Iya, depan, iya, yang iya, dia iya. sentuh ke belakang, Iya. itu dia nggak gol. Iya. Harusnya kan bisa menjadi gol ya. Ya. Atau nggak kena tiang lah atau tapi At least on target deh target. gitu paling enggak ini kan tapi jauh ya, maksud gitu. gue McTominay tuh untuk agresivitas untuk menyerang ke depannya tinggi, tapi ketika untuk bertahan plongo sih, gue nggak ngerti Iya, gue. betul. Itu kenapa dulu diduetin sama Fred karena Fred yang lebih banyak cover area situ. Karena menurut Gila bagus banget Fred main buat karena Fenerbahce. menurut gua McTominay tuh nasibnya sama kayak Lingard, nggak ada posisi pasti ya. Iya, tidak punya satu posisi yang dia apa ya? Gua Dia tahu nih sangat gua di sini. into Nah, di situ, ini nggak ada. Ini mungkin Ten Hag mau coba jadi di belakang striker. Ternyata nggak bisa karena dia Bukan- nggak punya fantasi Iya, gitu jadi loh. maksud gua kayak ya ketika udah ini ya lu kenapa nggak lu mencoba katakanlah Kobe, Mason yang jadi posisinya ini atau enggak Iya. Bruno gitu. Ya. Atau enggak Kobe, Bruno udah pasti udah dapat tempat ya, nggak mungkin gak ya. Iya. Kayak cuma dia kakinya cantangan doang nih bisa Iya, baru iya. diganti. Terus maksudnya kasih maksud gua disesuaikan dengan lawannya aja sih. Kalau McTominay ya Dia lebih jadi super sub menurut gua kayak Vela ini dulu. iya maksudnya Pada saat udah ketinggalan segala macam, lu punya postur juga tinggi kan yang Jadi bisa striker aja menjadi nggak sih? Udah lu- makanya gue bilang super sub tuh jadi striker. udah nggak usah Udah, kan gak usah gelandang juga dengan gitu. banyak pemain tengah. Udah tahu diri lah gitu. Nah, kalau sekarang mungkin iya karena lo banyak yang cedera ya. Tapi Hmm. maksudnya kalau udah sembuh semuanya, Ya lu tahu diri. striker aja lanjut. Striker kagak ada orang nih masalahnya. Mm-mm. Ya mungkin lo menemukan Passion lu di situ. iya, ya kan jalan Gitu. ninja di situ. Kalau gue sih bener-bener ya, gue sangat ini di mimpi terliar gue. Trio gelandang United tuh Kobe, Bruno mainin di 6. Man lu kasih 10. Mount sih, gua tuh pas kalau di FM ya juara 20 musim berturut-turut pakai MU, gua nggak beli pemain ya. Kalau kalah nggak gue ulang, kalah ya. Tapi gelandang gua tuh KC, Bruno sama Mount. Tuh kan? Ya Mount, kan? Pasti Mount 10 kan lu taruh kan? Nggak, Mount jadi box to box gua. Oh box to box berarti di 6 dong sama kasih. Posisi yang di preseason gak gitu works yang sampai awal musim. Free roamnya tuh si Iya, Bruno. Bruno. Ya kayak sekarang dia kan dikasih kebebasan tuh nomor 10 segala. Tapi maksud gua, nah, di awal musim kita juga nggak bisa menutup mata bahwa pada saat mau ditaruh di posisi 6 sama kasih dia masih gamang. Belum. Ya mungkin karena belum sering Belum, kan. iya. Habis itu kan cedera selesai ya. Karena satu dia punya agresivitas untuk ngejar bola kemanapun yo. Itu kan dia salah satu ball winner paling tinggi persentasenya. Betul. Iya kan? Dan dia bisa cepet tuh ngalirin bolanya. Itu yang pengen gue lihat sebenarnya. Oke lah, kalau pokoknya antara Kalau tiga kayak itu Harvard final Liga Champion doi loh yang masuk. kan doi, iya betul. Jadi sebenarnya gue kepengen ngeliat tiga itu deh. Kobe, Mount, Bruno. Ya kalau mungkin Mount tetap mau dicoba di double pivot istilahnya ya, sama si Kobe, monggo kasih Bruno free roll gitu. Gue pengen banget ngeliat itu. Bruno tuh udah gak bisa dipatokkan mau di mana nih. Iya. Terserah dia mau lari dia kemana. kemana. Terserah dia mau lari kemana. Betul, gue setuju tuh. Karena dia tiba-tiba bisa di belakang. Lu bilang, Betul. ini kok udah di depannya nih orang ya? Iya, dan dia punya passing kan juga bagus sebenarnya. Pada saat dia turun jemput bola gitu ya, dia masih bisa pinpoint passingnya tuh tangtung gitu loh. Itu sih. Jadi nah, di mana lu bisa ngelihat posisi United? Menurut lu, terawangan lu nih ya,
Sampai akhir musim di mana? Gue nggak bisa kalau di kayak Cenayang gitu bang, tapi sebagai fans gue berharap 4 besar aja deh. Susah loh mau juara ya, juara Piala FA masih bisa nih. Piala FA ya. Karena apalagi round 4 ya, round 5 ya nanti kan ketemu lawannya yang setingkat di bawah lagi. Ya semoga nasib kita kayak City di Piala FA ya, dapatnya gampang-gampang mulu sampai final. Iya. Ya itu sih gue harap, karena salah satu calon juara kan udah tersingkir. Panitia. Panitia. Arsenal ya? Gue di Porsalang sekarang ada peraturan yo, nggak boleh sebut nama tim itu yo. Oh kenapa memang? Lebih jauh dari MU? Bukan. Kami tidak mau mengotori lidah kami. Oh, oke. Ya, dengan menyebut nama tim itu gitu loh. Itu. Iya, gitu aja. Tim yang tidak boleh disebut namanya. Oh iya, you know who. Ya, kayaknya kan ada isu kemarin di Inggris tuh mau diganti jadi Arsenal Cup ya. Arsenal FA Cup gitu kalau nggak salah kan. Emirates ya, benar. Ya benar kan. Dia. Kesebut lagi sama gua Arsenal. Tapi maksud gua ya masih ada tim-tim lain, jadi kayak tapi bisa lah kok Piala FA doang mah. Harusnya ya. Musim lalu finalis gitu. Ya musim lalu finalis. Musim lalu kalau striker kita Harry Kane tuh juara anjing. Kalau kita striker Harry Kane nih, tapi kan strikernya bukan. Musim lalu siapa striker? Weghorst ya. Weghorst lah. Ya. Jadi harapan lu sebagai fans 4 besar nggak muluk-muluk bang, misalnya ngeliat dari gue setuju. Drama dari awal musim, gue selalu bilang juara liga, enggak juara Piala FA. Iya, gue setuju. Manifest betul. At least setiap musim sekarang dapat piala. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya kan, gitu. Piala Liga, terus FA Cup kan naik nih berarti kan, kastanya kan gitu. Terus ya mudah-mudahan nanti musim depannya pelan tapi party aja. Ya, pelan tapi party, betul. Karena kalau misalkan kita kayak musim lalu dibantai 7-0, itu nggak bisa diubah sampai kapan. Bisa diubah, betul. Ini akan sampai 50-100 tahun yang akan datang juga. Sampai kiamat juga masih dibahas. Itu akan tertulis. Kalau itu udah hak hanya fans Liverpool yang bisa ngecengin itu. Betul. Jadi fans nggak boleh ngecengin deh. Jadi maksud gue itu nggak bisa. Tapi ketika lu musim lalu lu dapet piala, terus final Piala FA dengan skuad dengan pelatih baru, itu sih menurut gue udah wah ini menemukan. Tapi ya tambah lagi dan drama-drama anjing ini yang dari awal musim, tapi ya it's Man United sih bang. Gue heran nih MU apa tersanjung sih. Betul bang. Drama mulu. Nggak habis. Panjang. Apa namanya filmnya itu tersanjung ya? Tersanjung, Lulu Tobi tersanjung yang gue pernah foto. Harta tahta Lutop. Harta tahta Lutop itu nggak salah memang. Gila wangi banget. Gue pernah sepesawat sama dia bang dari Singapura deh. Lah sepesawat gua, dia yang foto pakai handphone gua, deket, wangi. Lutop bang. Masih cantik. Mantap, gitu loh. Luar biasa. Lutop itu kasta teratas deh. Kalau gua bukan Wulan Guritno sih, Lutop. Gue Lutop sama Renata. Ya Renata kan cuma di bawah dia umurnya gitu. Sebenarnya ada satu harapan gua yang harusnya bisa konsisten di papan atas. Jovanka Mordova. Bang banyak yang nggak kenal bang, Gensit bang. Ya biar mereka tahu gitu loh ya kan. Gue sih tuh. Feby Lawrence Jovanka. Feby Lawrence kan di atas Lutop. Feby Lawrence itu kan sama Nurul Arifin. Sama Giti Srinita. Giti Srinita anjing. Malvin Shahna yang posenya di majalah film yang kayak gitu. Parah. Balik lagi ke bola boleh nggak? Oke. Boleh ya. Ini enak ya Mateo. Kalau sama Patrick tuh nggak bisa ngomong yang lain gua. Dia bola mulu anjing, capek banget asli capek banget. Karena hidup dia cuma gitu doang. Makanya anjing capek banget. Terus harapan lo 4 besar. Nah, kira-kira lawan Spurs besok nih. Besok lo ini di Old Trafford kan? Iya. Menang. Alasannya? Karena gue fans MU. Oke. Simpel kan? Selesai. Kayak gini lebih enak, gak kayak Patrick. Fafi, puas, wes. Ditambah dengan permasalahan Spurs yang cedera pemainnya semua, terus gue agak ajaib sih ketika melepas Eric Dier di tengah ke apa ya? Ke anehan, di tengah banyak absen pemain lo. Dulu ngelepas Eric Dier, salah satu pemain versatile, gue nggak ngerti mungkin nggak cocok sama. Ya nggak cocok karena sedikit banget menit main Eric Dier musim ini ya. Bahkan dia lebih milih memainkan Ben Davies sebagai back tengah daripada Eric Dier. Ya udah gitu. Tapi kan mungkin dia itu haknya dia lah. Menemukan rumah yang baru di Bayern Munchen ya. Kalau misalkan paling pecah kalau misalkan Eric Dier nggak dipakai terus ujung-ujungnya dia dapat piala di Bayern Munchen, Spurs nggak dapat apa-apa tuh lucu banget sih bang. Lucu banget itu asli. Dan udah terbukti nih di Harry Kane nih kayaknya akan dapat piala gitu ya. Terus ya tapi maksud gue dengan itu terus kalau gue ngelihat dari pertandingan kemarin, tapi kan lu tau MU bang ya, misalnya selalu menyulitkan dirinya sendiri. Dan mencoba fansnya. Gary Neville aja udah bilang kan, misalnya gue aja gue nggak percaya sama ini. Hari ini lu bisa menang lawan Villa, minggu depan lu bisa kalah. Ini menang sama Villa, kalah sama Forest, brengsek. Tapi seharusnya lawan Forest tuh bisa menang.
Emang iya, tolol aja. Seharusnya, tapi tolol ya aja. emang terkadang bola itu tidak bisa digambarkan dengan statistik semata. Oh iya, betul. Karena kan ujung-ujungnya terjadi di lapangan itu yang menunjukkan kelasnya. Tapi memang masalah United adalah ketika lawan tim-tim yang low block tuh mereka pusing tuh. Betul. Kalau lawan Aston Villa tuh udah kayak makanan buat mereka. Karena kan berani nyerang, mid block kan, mid block ketika terus lo transisi ke depan, langsung lu kan salah satu tim dengan counter attack terbaik ya harusnya gitu Jadi loh. maksud gua ya lu mungkin timnya belum bisa bermain seperti Ajax yang dia inginkan. Oh iya, jelas. Dan dia kan udah bilang tidak akan membuat tim ini bermain seperti Ajax. Nggak bisa gitu. masalah ya, Bang. Ya. Kalau gua ngelihatnya sebenarnya gini ya, Spurs kayak tadi Tio sebenarnya nyinggung banyak main cedera. Plus ya, ditinggal Son, Sar sama Bizuma. Iya benar. Sar sama Bizuma ini kan benar-benar menjadi double pivot Spurs yang sangat-sangat bagus di awal musim. Betul. Kan gitu. Kombinasi mereka dua plus James Maddison di depannya itu Madison tuh paling menakutkan. Madison hilang tuh paling pusing sih. Itu asli drop nih Spursnya gitu. Betul. Kan. Nah, sekarang lu tidak punya petarung di lini tengah gitu ya. Plus tidak ada sosok yang harusnya bisa bikin back lu jiper. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Richarlison ataupun Timo Werner yang bisa jadi akan debut. Nah, sesimpel gini, balik lagi ke soal transfer. Ketika United ada rumor mau beli Timo Werner, itu rumor dari mana anjing, ujung-ujungnya juga ke Spurs. Jangan percaya, gila lo langsung ngedumel. Ini MU ini orang kagak. Ditikung kata orang. Orang MU juga kagak tahu beli siapa. Duitnya sih ada tuh. Masih ada banget duitnya. Kantongnya Glazer. Mending lu transfer ke sama ini. Nah, itu buat kan akun anon. Orang-orang bilang kayak, wah United terima kasih sama Glazer lah. Glazer dapat duit tuh dari dividen, anjing, dia enggak urus sama sekali. Paham sih? Udah itu udah kita jelasin 347 570 juta kali udah kita jelasin. Orang-orang kayak, kok dapat Glazer? Salah. Peler anjing. Sabar istighfar, jangan. Balik lagi. Netizen, Bang, suka begitu ya. Sorry, jadi balik lagi transfer aja. Ya, tapi orang-orang kan orang tuh. gue image gue di sosmed kan emang Pokoknya kalau netizen berisik tuh emang butuh duit aja kayaknya. Udah, udah kan? Udah terbukti gitu loh. Tapi ya lawan Spurs sih gue berharap ya, maksudnya sih siapa sih yang nggak berharap, apalagi lu fans United menang. Cuma ya kalau kata lu kan jangan lupakan meragukan kemampuan Man United untuk mengecewakan fansnya. Kan? Ya. Atau enggak ya pakai quotes gue namanya, kalau ada cara susah ngapain menang pakai cara mudah gitu. Kalau gue sebenarnya gini, lawan Spurs besok tuh satu ya, di luar Spurs kehilangan pilar-pilarnya yang tadi gue sebut, Son, Sar sama Bissouma gitu ya, plus Maddison yang udah pasti absen gitu kan. Gue kepengen kemarin event itu cuma lawan Wigan. Nah, tapi paling enggak jalan nih mainnya yuk. Enak banget. Iya kan? Enak banget mainnya. Tapi gitu. Kalau lawan Wigan iya, maksudnya kalau lawan Wigan itu terlalu menitik beratkan lini tengah ke Kobe. Iya. Ketemu tim-tim kayak City atau Liverpool Wigan main cara kayak gitu, lu nggak mungkin. Karena Kobe pasti dihajar tuh mereka. Iya, lu mesti punya alternatif gitu. Itu kan kenapa kita bilang tadi kan antara kalau lu tadi Kobe, Casemiro, Bruno atau Kobe, Casemiro, Mount. Kalau gua kan Kobe, Mount sama Bruno kalau gua kan gitu. Emang pasti dia butuh tandem lah. Umur 19 tahun nggak bisa lu kasih tanggung jawab sebesar itu. Mungkin disesuaikan sama tim lawannya juga kali ya. Tim lawannya. Cuma balik lagi tadi, lawan Wigan itu gua bilang, even ini kita Wigan ini championship kan ya. Championship, tapi justru lu butuh laga-laga seperti itu untuk menaikkan kepercayaan diri. Betul, Bang. Bahwa passing lu nggak salah gitu ya. Umpan lu nyampe, tendangan lu on target gitu kan. Yang gua senang adalah ngelihat kita punya winger, si Garnacho akhirnya sudah belajar ya. Ya, walaupun masih agak rada-rada menurut gua. Dia akhirnya nggak kayak Anthony yang kelamaan megang bola, dia ada cepet sih. Bar ke depan, maksudnya ya itu harusnya winger gitu aja nggak sih, simpel aja lo lari kayak Valencia aja lah. Ya lah udah bisa lari, crossing baik kanan udah selesai. Kiri nggak bisa, crossing kanan aja. Yang penting ada temen lu di depan gitu loh. Kan maksudnya gini, sama kalau misalkan lu butuh striker, ingat Ferguson ketika kalah Liga Inggris cuma gara-gara agregat gol, datangnya Robin van Persie. Dia bilang, gua beli striker. Lu umpan bola ke dia. Kalau lu nggak umpan bola ke dia, lu nggak main. Selesai. Dan itu yang harus dipraktekkan kepada Højlund. Højlund menurut gua di IPL masih tinggi bebannya. Tapi dia juga misalnya frustasi karena juga salah ya, mesti belajar bocil. Oh iya, tapi kan kalau di Champions sampai bikin 5 gol itu kan yang lawan apa gol yang dicip sama dia? Munchen. Yang dia lari kan dia chip bolanya dikit. Galatasaray itu yang dia chip sedikit aja tuh, yang no look kan. Set gitu, segitu pedenya. But when it comes to EPL kayaknya bebannya terlalu besar. So nggak bakal kasih kesempatan, dan kita harus selalu mengingatkan kepada winger-winger United, passing aja bolanya. Lu punya striker sekarang di situ. Udah hampir sekitar 2 musiman lebih ya nggak punya striker tunggal. Misalnya yang proper kita cerita setelah Cavani. Iya, lo punya Lukaku juga ya gitu doang kan. Cavani menurut gua gue tuh sedih loh dia cabut. Harusnya dia bertahan aja nggak sih?
You don't need to play every match. Every match, betul. Tapi lu ketika di main lu nyetak gol. Dan gitu aja. kita tahu kita bisa rely on ke siapa pada saat buntu segala macam. Ini kalau lu buntu masukinnya Martial. Anjing. Mulut dari tadi emosi banget kayaknya kalau di sini. Heran gua. Gimana nih, Bang? Gitu. Jadi kalau gue sih itu ya, kalau tadi Tio bilang kan lawan Spurs tadi Tio udah nyamin pandangannya. Kalau gua ya satu, gue benar-benar ngelihat harusnya Spurs timpang karena tidak ada 3 andalan tadi, dan gue kepengen United menduplikasi permainan lawan Wigan. 80% aja dekat, passing lu nyampe aja yuk. Passing lu ke temen nyampe, shot lu on target, cukup menenangkan bagi gue. Main simple aja sih menurut gue. Iya, gitu loh. Cukup menenangkan itu bagi gue. Itu aja yang gue butuhin. Gak usah berlebihan lah. Betul. Gak usah mau show off semuanya. Gak usah. Play as a team. Iya, kita nggak butuh itu. Kita cuma butuh 3 poin. 3 poin. Butuh 3 poin dan butuh ngecilin selisih gol lu, cemen. Men, peringkat 10 besar selisih golnya 5, MU sendiri minus 5. Yang lain rata-rata plus. Itu apa nggak tertampar lu? Nggak ada. Itu seninya. Kalau kita bisa masuk 4 besar tapi kita minus, keren banget, Bang. Kagak ada, Bang, kayak gitu, Bang. Lu bayangin. Atau nggak plusnya cuma 2 atau 3 gitu. Keren kan? It's United way, bro. Sekarang ini kan kalau liga itu kan long run. Maraton. Jadi lu nggak usah buru-buru aja. Menang 1 gol, oke 3 poin. Lu menang 1 gol mau ngebantu 7 lu 2 poin juga 3 sama. Mas, maaf nih, Mas. Kita pernah nggak juara karena kalah sisi gol, Mas. Paham, tapi kan kalau ini udah susah banget kalau gitu kan. Jarak 1 aja yang cetak gol baik banget tuh, Bang. 1, 2, 3 tuh udah sulit dikejar. Jadi kita main poin aja. Top skor masih McTominay main di liga. Makanya udah paling aneh. Lo punya striker tapi top skor lo ada Scotty. McTominay masih top skor, men. Nggak habis pikir gua. Bener, asli. Jadi terkait Sancho, udah lah ya, kita doakan dia bisa menemukan. Gue sih berharap dia bisa menemukan sentuhannya di Dortmund. Betul. Balik ke United di musim panas nanti, ditawar Madrid 90 juta. Ya. Paketin sama Maguire 200 juga nggak apa-apa menurut gua. Jangan, Maguire bagus, Bang. Lagi bagus itu dia. Susah kalau punya partner kayak gini. Lagi bagus. Kenapa sih lu marah-marah Maguire mulu? Gue juga mengkritik dia. Gue nggak marah Maguire, gue seneng Maguire main bagus. Nah, gue juga mengkritik dia ketika digoblok kayak setengah mati ya. Gue suka Maguire. Gue tuh lebih mikir kayak Maguire apes aja, berapa kali apes. Emang, aja. Men di Porosalang tuh gue yang belain waktu kasus Yunani. Di Mykonos tuh gue yang belain. Nah ini feeling gue nih, doppelgangernya udah mati nih Maguire beneran nih. Oke. Dia kelamaan liburan, Bang, jadi gue nyaman nih libur gitu. Mungkin siapa tahu dia ke Raja Ampat gitu kan, ternyata kan Maguire ke Raja Ampat, ini doppelganger ya, Bang. Dia kayak ke Raja Singa deh. Dia tuh datang tukeran ketika main buat Inggris doang. Udah itu Maguire beneran tuh. Itu Maguire beneran. Ini udah beneran nih, ya. balik katanya. Udahlah, MU butuh gue balik nih. Gue balik ya. Oke. Ya udah, gue berharap sih Maguire kalaupun nanti main bisa konsisten, bagus segala macam. Akhir musim Madrid datang dengan 200 juta, 3 sepaket. Nggak bakal dilepas, Bang. Sancho, Maguire, Martial. Sancho Martial nggak apa, Maguire jangan. Ya kalau Sancho Martial cuma 130, men. Nggak apa-apa, mendingan Lindelof tuh dilepas. Oh ya oke. Ya udah lah, berarti 135 kalau sama Lindelof. Maguire tuh kurangnya dia kurang yoga, kurang lentur. Dia harusnya pilates, Bang, beneran dah. Lu lihat kaku banget, cuy. Gue pikir dia kurang sedekah. Kurang sedekah, dia udah pasti di gereja kan? Perpuluhan gitu ya. Iya, naro-naro kan. Dia Iya. pasti kurang ini, Bang, kurang pilates, Bang. Kurang pilates ya, aja. Kayak cewek-cewek Jaksel gitu. Oh, yang di Kemang, SCBD gitu kan. Yoganya habis gitu. Pilates, Iya. ke monolog. Iya. Atau nggak ke Arabica. Iya. Ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa andin gitu. Iya. Keringatnya wangi ya. Beda, keringat anak selatan beda kayaknya. Orang Sama anak Uganda. Sama bocah celduk juga beda, Bang. Ya itu aja ya, sekilas penerawan gua dan Tio terkait United di sisa musim. Dan melawan Spurs besok sih Onana masih main. Bek kiri masih cedera ya. Nah, Dalot nggak apa kok, Bang. Ya oke. Dalot sebenarnya gue berharap Dalot ini bisa konsisten aja. Dia udah paham apa yang harus dia lakukan. Apalagi besok tuh dia ketemu berarti Kulu kalau ditaruh di kanan ya. Tapi itu tadi sedikit yang membuat gua agak tenang adalah tanpa striker bisa dibilang Spurs ini. Richarlison mau dia pasang Brennan Johnson. Gua sih masih lebih suka Brennan Johnson daripada Richarlison ya. Brennan tuh gawat banget. Bagus pas di Forest kan jadi top skor. Jagoan gua pas gua pakai FM tuh Brennan sama Ryan Yates tuh. Pokoknya yang gue ingat Brennan Johnson itu top skor pada saat di Forest waktu yang mereka promosi itu top skornya Brennan Johnson. Nah, gitu. Kalau lu ngelihat ketika Dalot di sayap kiri, dia tuh ketika melakukan serangan dia tuh ada di tengah, Bang. Oh iya, dia inverted, dia masuk ke tengah, gitu. Ya, karena biasanya passing itu dia langsung
masuk ke dalam. Depan. Iya, karena biasanya tuh kalau nggak Eriksen atau siapa Bruno yang ngisi ke kiri. Betul, iya, iya. Agak menarik sih ngeliat ini. Jadi kayak agak dan menarik. Udah berapa kali digunakan, apalagi pas ke lawan Liverpool. Ya. Orang United bikin kaget Liverpool, terus habis itu kalah. Menang, kalah. Anjir, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gue sih itu tadi ya, mungkin back four-nya sama kayak kemarin lawan si Wigan. Ya, nggak tahu Kasih belum bisa main tapi tetap ya. Eriksen masih illness ya. Illness pasti ada kemungkinan sembuh dong. Kemarin sih illness. Iya kan, kemarin illness kan, gitu. Kasih tolak anginnya bang, sama Teta orang itu ya. Kalau nggak dibikin air serai aja yo. Gue tuh dia takut kalau misalnya dia jatuh ya. Iya, yang waktu lari yang waktu itu tuh lari tuh. Yang waktu lawan Aston Villa kepleset. Iya kan kepleset jatuh iya. Aduh. Semoga nggak apa-apa gitu. Atau nggak mesinnya kena tuh di jantung dia tuh. Iya. Ya, dia kan udah kayak Iron Man ya. Pasangin mesin di sini ya. Makan odading mulu sih. Jadi ya, kalaupun misalnya Eriksen masih belum sembuh, kemungkinan besar ya trio lini tengahnya kayak kemarin lagi tuh, Bruno, Kobe, ya McTom pasti dia mainin kan. Mau nggak mau, lu nggak punya opsi lain gitu MGMD ya. Bang, mau nggak mau tapi. Betul. Kiri dia mungkin pasang Rashford lagi, Højlund, Garnacho. Gue sih berharap Højlund cetak gol besok lawan Spurs. Itu sih, itu peneraman gue untuk starting line up besok. Bisa. Nggak ada bedanya sih, paling gitu dia lagi karena gelandang benar-benar lu sekarang nggak punya kan. Simon masih cedera, Casemiro masih cedera, Amrabat cabut, sama Eriksen sakit. Kecuali kalau Eriksen sembuh, ya gue berharap sih Kobe, Eriksen sama Bruno ya, McTom lu simpan gitu. Karena Ten Hag juga udah pernah tuh berapa kali ngedengerin Poros Salang ya, bahwa istirahatin Rashford, istirahatin McTom, istirahatin gitu loh. Kan kita selalu dipantau sama manajemen MU yuk. Iya. Gitu. Itu sih. Weekend kemana jadinya? Weekend siaran gua. Siaran ya? Match sebelum MU tuh jam 9. MU ya, jam 9 ya. Emoji. Oke. Banyak banget yang jam 9 main. Yang Minggu cuma satu match ya? Apa ya? Sebentar. Coba gua satu apa dua match gitu hari Minggu yang jam 9. MU kan jam 11, setengah 12. Oh, gue ini Everton Aston Villa, mantep nih. Oh, mantap tuh Everton Aston Villa tuh. Mantap. Terus belum ada rencana terbang kemana-mana minggu depan? Belum ada bang, belum ada tur Nusantara lagi. Belum ada tur Nusantara ya? Belum. Itu aja. Tori aman? Alhamdulillah aman. Mantap ya? Ke Meltdown. Ya, hari ini ada promo ya di Tori ya? Hari ini ada, ya promo siapa dia ada? Ya gila emang ini Bar Amal. Ya, Bar Amal. Resto and Bar Amal gitu ya. Charity bar itu namanya harusnya ya Tori itu ya. Betul. Jadi yang seputaran selatan kalau lu belum pernah, gue suka nasi gorengnya. Di Tori enak, kalau lu doyan alkohol, es teh manis tuh enak ya. Betul. Kata orang es teh manis enak. Sama pernah, apa satu lagi yang warna biru? Tsunami Trophy. Bukan buat MU tapi Meltdown Tori Bar yang di Ruko Grand Kelima Polim. Betul, Blok A. Silakan, harga bersahabat dan yang punya juga sangat dekat. Iya, asik banget. Oke, kami doakan Patrick lama sembuhnya. Betul. Ya. Biar dapat host baru ya. Ya, biar dapat host baru. Mungkin di sini bisa dicoba Rai lagi. Oh ya, Rai baik dari Jepang minggu depan katanya dia udah kemarin datanya sama gua, Bang. Gua mau lagi Bang. Ayo, gua bilang kabarin begitu lu balik. Gua balik tanggal 12 katanya. Berarti besok ya. Hah? Pange sama Iman gabungin lagi lah. Kemarin fotonya mesra banget tuh mereka ya pas debat capres ya. Iman diam-diam ternyata ya menjalin komunikasi ya dengan Pange ya. Parah nggak nyangka. Ya nggak apa-apa kan sahabat pilihan. Dan kan emang teman lama dari Provokatif 2011. It's okay, no problem. Aman. Gue tuh pengen cepet-cepet selesai tuh nggak pemilu. Capek ya? Capek temen-temen berantem mulu. Kan kita nggak aman gitu. Yang penting jangan sampai ribut karena memperebutkan perempuan. Itu aja pesan gua. Karena perempuan banyak, men. Betul. Oke? Karena siapa paling cemen kalau ribut karena perempuan. Janganlah. Ya, betul. Itu kalau itu pesan. Karena perempuan lebih banyak dari laki-laki. Oke? Kalau ribut karena laki-laki, itu baru mantap. Oke? Go Fuad. Gua Tio. Bye.